Bejat, biadab, nggak punya hati. Firaun pun kalau ketemu pasti sungkem dan mencium tangan sama orang ini. Seorang dokter residen anestesi tega memperkaos keluarga penunggu pasien dengan cara memberikan obat bius kepada korban. Profesi yang mulia dirusak oleh seorang manusia yang berhati iblis. Alih-alih menolong malah memanfaatkan keadaan. Pelajaran dan peringatan untuk kita semua kawan, kalau kejahatan itu bisa terjadi kepada siapapun, tidak mengenal korban dan tersangkanya siapa, termasuk orang yang berpendidikan tinggi. Penampilan, jabatan, bahkan pendidikan tidak menentukan bahwa seseorang itu berkelakuan baik. Kasus ini harus diusut dengan tuntas dan diberikan hukuman yang tegas. Dan kalau bisa dipecat dari profesinya sebagai dokter, agar kejadian ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Nih ya guys, jadi ini berita lagi rame di X. Aku ambil dari postingannya Divisi Humas Polri. Jadi ya, si pelaku kejahatan ini nih, dia tuh dokter residen anestesi di RSHS Bandung ya. Nah, korbannya itu adalah pendamping pasien. Jadi memang bukan ke pasien tapi ke pendampingnya ya, tapi kan tetap aja penjahat gitu ya. Yang bikin keselnya lagi, dia itu penjahat ini nih udah masuk ke ranah profesi yang harusnya tuh dia tuh bisa menolong banyak orang gitu ya. Ini malah jadi pelaku kejahatan. Itu loh yang bikin kesel nih, gimana sih? Kayak kok bisa kepikiran melakukan tindakan amoral begitu? Ih, sumpah kesel pisan. Ih, ya, jadi udahlah pokoknya mah ya, penjarain aja itu. Pokoknya mas selamatin itu korbannya. Jangan-jangan bukan cuma satu korbannya. Coba ini udah gemes. Tata. Oh, ganteng sekali. Mulut cetak ya. Bisa yuk. Mundur. Ya, mundur. Ini adalah batu sandungan banget ya untuk kita para dokter, dimana yang biasanya itu kita yang pakai jas putih ini menolong nyawa orang dan membantu mengurangi penderitaan orang. Ini malah kita merugikan orang. Jadi ya dengan kasus ini dan sekarang juga pasti viral, ya udah profesi dokter akan semakin jelek deh stigmanya. Ini adalah tindakan abuse ya, dimana dia itu menyalahgunakan kemampuan anestesi dia bukan untuk mengurangi nyeri atau membantu hidup orang, malah untuk menghancurkan orang tersebut. Sejujurnya gue nggak tahu detail kronologisnya gimana dan siapa aja yang ada di lokasi saat itu, tapi sejak saat saya kuliah itu gue diajarin selalu saat kalau ada tindakan nih, kalau kita dokternya itu cowok dan orang yang mau kita treat itu cewek, harusnya itu ada satu perawat perempuan yang menemani, jadi nggak yang cuma berdua doang. Saran untuk pasien-pasien dan juga pendamping-pendamping pasien adalah kalian harus ekstra hati-hati dengan segala prosedur atau tindakan yang akan kalian jalani. Semuanya harus jelas, dan kalau ada yang mencurigakan atau kalian merasa nggak nyaman, ya udah nggak usah. Toh kalian berhak untuk menolak. Untuk kita, para praktisi kesehatan, kita harus selalu punya intention yang baik untuk pasien, dan juga harus punya pengendalian diri yang baik. Yes, PPDS would be so stressful. I'm not there, but I know that. Tapi ya kita juga harus pikirin jangka panjangnya akan gimana. Kalau udah begini ya baik Anda maupun pasien Anda masa depannya kan jadi sama-sama hancur. Bius korban, dokter pelaku pemerkosaan anak pasien disebut kelainan seksual. Polda Jabar menahan seorang peserta program pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Pajajaran Universitas Unpad. Priguna Anugrah Priguna ditahan atas dugaan kekerasan terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Polisi menjelaskan pelaku merupakan peserta residen program spesialis anestesi di Universitas Pajajaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung pada pertengahan Maret tahun 2025. Pelakunya satu orang, umur 31 tahun, merupakan spesialis anestesi, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Surawan menambahkan tersangka telah ditahan sejak 23 Maret kemarin. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Jangan lagi ada Agus Nohen, terus ini no otak, no brand. Yang kayak gini nggak ada kasih ampun ya. Siapa yang sepakat untuk vonis sanksi hukum maksimal untuk Priguna Anugrah Pratama? Assalamualaikum besti-besti Luflu Indonesia kesayangan si akunnya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita adalah sanksi hukum maksimal bagi pelaku kekerasan seksual. Di tengah kita sedang berjuang menghadapi perang dagang melalui ketetapan tarif
terbaru dari Amerika Serikat, di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja, di tengah kita sedang berjuang bareng-bareng untuk bisa menghadapi situasi global yang gak gampang, masuklah itu berita tentang seorang dokter residen yang pada pertengahan Maret 2025 melakukan kekerasan seksual. Gila, kesel banget. Tadinya sih nggak mau komen, tapi hal-hal kayak gini mesti disuarakan. Udah gila tuh orang. Siapa namanya nih? Priguna Anugrah Pratama, nggak pakai inisial. Ini dia mukanya nih, apalin bareng-bareng. Priguna Anugrah Pratama. Modusnya adalah ngambil mau transfusi darah, ya. Nggak ngerti, ini otaknya isinya apa nih? Otaknya isinya apa? Udah gila orang kayak gini. Kasih komen di bawah ini, viralkan, dan untuk siapapun lu para predator jangan macem-macem ya, kita akan suarakan. Jangan lagi ada Agus Nohen, terus kalau ini no otak no brain, gila banget bisa melakukan ini ke keluarga pasien. CCTV sudah membuktikan, dan kemudian juga ini jangan sampai pihak rumah sakit artinya perketat keamanan, tapi jelas sih nggak waras ini, nggak waras. Tapi jangan dianggap gak waras, ntar gak ada sanksi hukum. Lain sisi, sebelum melakukan aksi bejatnya, tersangka Priguna melakukan pengecekan darah kepada keluarga pasien yang diketahui merupakan anak dari salah satu pasien yang dirawat di rumah sakit. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rachmawan, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC. Dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 RSHC RAS Bandung. Setelah sampai di gedung MCHC, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau. Lalu diminta untuk melepas baju dan celananya. Pada saat itu tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan kanan korban untuk lebih dari 15 kali. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Dunia kita tambah gembleng ya guys ya. Kamu tahu kejadiannya lagi viral nggak? Seorang dokter spesialis anestesi meruda paksa keluarga pasien. Bukan pasiennya guys yang diruda paksa, tapi keluarga pasien. Jadi ceritanya tuh gini, ada seorang pasien itu kekurangan darah. Aku nggak tahu itu kekurangan darah beneran atau memang si dokter itu yang pengen meruda paksa si wanita ini. Lalu disarankan anaknya untuk membantu donor darah. Tapi lucunya si anak ini ya, itu donor darah itu harus dibawa ke lantai 7, diberi baju pasien seperti biasanya, dan dibius guys. Nah saat dibius itulah si wanita itu diruda paksa. Nah untungnya nih si anak perempuan ini guys, di saat bangun dia itu curiga karena yang dirasakan sakit itu bukan hanya di tempat bekas diambil darahnya, tetapi dia juga merasakan sakit di bagian daerah intimnya. Dan pinternya lagi, anak ini curiga dan minta keluarganya memvisumnya. Dan benar-benar terjadi. Di saat hasil visum itu keluar, ternyata terdapat cacaran cetol-cetol dari dokter itu di tempat intim anak itu. Dan setelah diselidiki di lantai 7, itu memang benar-benar ditemukan cacaran cetol-cetol di lantai guys. Dan gemblengnya lagi, semua kejadian itu terekam CCTV penuh. Gembleng ra guys. Dokter spesialis, mesti sekolahnya tinggi, bayarnya ora murah, dan dia itu sudah punya istri loh guys. Istrinya yo wayu, moblong-moblong, putih, resik, kok ya masih melakukan perbuatan seperti itu. Ini pelajaran buat kita ya. Apabila kita mengalami tindakan atau apapun di rumah sakit berhubungan dengan bius, Mbak Inem sarankan minta pendampingan ya, jangan sampai seperti ini. Kalau nggak ada pendampingan mending nggak usah. Tapi ya siapa tahu ya guys, wong ngerti nih mau diambil darahnya, nggak taunya disuntik bius atau pokoknya hati-hati aja deh kalian-kalian yang punya saudara di rumah sakit. Kalau ada tindakan-tindakan apa harus didampingi lebih dari satu orang sehingga tahu, paham ya. Ngeri kan, ini kan nama baik kedokteran kan akhirnya yang terkena. Orang jadi takut sekarang dibius, takut dibegitukan. Atau jangan-jangan dokter ini terinspirasi dari sebuah film ya, karena mirip sebuah film apa itu ya aku lupa, itu kejadiannya seperti ini. Yang terakhir, polisi juga mengungkapkan adanya indikasi kelainan perilaku pada tersangka Priguna. Dari pemeriksaan beberapa hari ini, memang kecenderungan pelaku ini mengalami sedikit kelainan dari segi kelebihan penyimpangan, kata Kombes Surawan. Surawan menyatakan penyidik akan memperkuat temuan tersebut dengan pemeriksaan psikologi forensiknya.
Begitu juga dengan hasil pemeriksaan si pelaku ini. Nanti kita akan perkuat dengan pemeriksaan dari psikologi forensik, ahli psikologi untuk tambahan pemeriksaannya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.